Selamat pagi, selamat hari Minggu Jemaat Every Nation Makassar dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Apa kabarnya? Saya percaya bahwa kita semua berada dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Kami juga menyambut Bapak Ibu Saudara, Saudari yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online kami. Jemaat Every Nation ada untuk menghormati Allah dan menjadikan murid. Mari kita siapkan hati kita akan memuji dan menyembah Dia. Firman Tuhan mengatakan di Mazmur 150 ayat 1-6. Haleluya, pujilah Allah di tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia dengan segala keperkasaannya. Pujilah Dia dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biar segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Kami sembahkan dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah
ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku, seumur hidupku, ku menyembah-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami muliakan nama-Mu. Sebab tidak ada yang sama seperti Engkau. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Engkau memberikan anak-Mu Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Dan di atas kayu salib Yesus berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Itulah wujud kasih-Mu bagi kami. Engkau menerima kami, bahkan ketika kami masih berdosa. Engkau mengampuni kami ketika kami berteriak, "Salibkan Dia." Kasih seperti apa kayak ini Tuhan? Person love you do not find, 1,000 million crucified, screams and sin, I'll feel your mind. You look upon me with delight. From throne to cross you came to die. Ooh, a crown for throne to bring you life. With every nail I'll feel your love. You look upon me with delight. Oh, what love, how can it be? From that cross you look at me. Oh, what love pour out for me. What a beautiful love. Dead your way to glorious life, and this away to chase that night. Oh, my sons and daughters in your eyes, you look upon us with delight. Oh, what love, how can it be? From the cross, that cross, you look at me.
beautiful love. What a beautiful love. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu bagi kami. Engkau mati di atas kayu salib untuk menebus kami, manusia yang berdosa, manusia yang seharusnya dimurkai. Terima kasih Tuhan. Kasih seperti apakah ini? Engkau mengasihi kami bahkan ketika kami masih berdosa, bahkan ketika kami masih memusuhi Engkau. Oh, what a beautiful love. What a beautiful love. What a beautiful love. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu indah. Dan sama seperti Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Ajar kami Tuhan untuk mengasihi sesama kami. Biar Engkau yang mencurahkan kasih itu di dalam hati kami. Memenuhi kasih yang kekal itu dalam hati kami. Sehingga kami pun belajar mengasihi sesama kami. Sama seperti Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan ucapan syukur kami. Amin. Sungguh indah kasih Allah, amin. Wow, mana ada kasih yang seperti ini. Kita orang-orang berdosa, orang-orang yang hanya memberontak kepada Dia, yang hanya buat masalah bagi Dia, yang tidak bisa memberikan apa-apa untuk Dia. Namun Dia bersedia untuk berkorban dengan harga yang sangat mahal bagi kita. Dia, Allah Bapa itu mengutus anaknya yang tunggal, anaknya yang Dia kasihi untuk kita. Dan Kristus sebagai anak tunggal Allah, Dia rela terpisah dari Allah Bapanya yang Dia kasihi. Dia rela dikutuk oleh Allah demi kita, orang-orang yang Dia kasihi, orang-orang berdosa ini. Dia rela untuk terpaku di atas kayu salib, mengalami penderitaan yang begitu besar, hanya untuk menjadikan kita miliknya. Kita yang orang berdosa, yang bukan siapa-siapa, yang tidak memberikan sesuatu yang baik untuk Dia. Namun Dia mau menjadikan kita mempelainya. Dan untuk itu Dia harus mati bagi kita. Untuk menjadikan kita mempelainya. Wow, tidak ada kasih yang luar biasa seperti ini. Ini dia kasih Allah yang begitu indah, yang akan menjadi fokus atau menjadi objek pujaan kita ketika kita di sorga nanti selama-lamanya. Ini pun lagu tentang kasihnya yang akan terus kita dengungkan, akan terus kita nyanyikan sepanjang kekekalan. Wow, luar biasa kasih Allah bagi kita. Dan Bapak Ibu Saudara, mungkin ada di antara kita yang belum mengenal kasih Allah, atau mungkin kita merasa kita tidak dikasihi Allah. Hari ini saya mau sampaikan kepada saudara bahwa Allah adalah kasih. Kasih Allah itu luar biasa, begitu ajaib. Dan kalau kita benar-benar percaya kepada kasih-Nya, kalau kita datang kepada Dia dan kita bertobat dan percaya kepada Dia, kita mengenal Dia, kita mengenal Allah, maka bukan saja kita mengalami kasih Allah, tetapi kasih itu pun akan diberikan kepada kita. Kasih itu akan dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus-Nya. Dan kita pasti akan mengasihi.
Karena Allah adalah kasih. Itu yang Alkitab katakan di 1 Yohanes 4 ayat 8, yaitu bahwa orang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dan kalau kita sekarang masih penuh dengan kepahitan, kita mungkin ada dendam, kita mungkin tidak peduli dengan orang, kita penuh dengan kemarahan, Bapak Ibu Saudara, saya mengajak saat ini untuk kita melihat kepada kasih Allah. Dan kalau kita mengenal Allah yang adalah kasih, kita pasti akan mengasihi, sebab Allah adalah kasih. Dan jika roh Allah tinggal di dalam kita, itu adalah janjinya. Kalau kita datang kepada Dia, kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, Dialah keselamatan kita, maka Dia akan mengutus rohnya, Roh Kudusnya untuk diam di dalam kita. Dan roh Allah ini adalah kasih. Ini adalah Allah sendiri. Dan karena Allah adalah kasih dan Dia tinggal dalam kita, maka kasih itu akan juga tinggal di dalam kita. Itu sebabnya kita sama-sama sudah mendengarkan firman Tuhan minggu lalu, bahwa kita pun akan mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita. Kalau kita mengenal Allah yang adalah kasih itu. Karena Dia tinggal dalam kita dan Dia adalah kasih. Dan bukan hanya kita mengasihi Allah saja. Kalau kita punya kasih itu, Allah mengasihi Allah, dan juga Dia mengasihi umat manusia. Dan kalau kasih yang sama tinggal dalam kita, maka kita pun pasti akan mengasihi sesama kita manusia juga. Hari ini kita akan berbicara mengenai itu dalam firman Tuhan, yaitu tentang mengasihi sesama. Seperti apa kita mengasihi sesama kita. Dan hari ini firman Tuhan akan kita ambil dari 1 Korintus pasal 13. Hari ini kita akan mulai dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Mari Bapak Ibu Saudara, kita membaca firman Tuhan dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 4. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, maka aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan ini. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar, yang sudah Engkau nyatakan kepada kami. Engkau membayar harga yang mahal, berkorban sangat besar untuk orang-orang berdosa seperti kami ini. Wah, tidak ada yang melakukan hal seperti itu kepada kami, seperti Engkau. Dan Tuhan, kami juga mau mengasihi Engkau, Tuhan. Dan kami juga mau mengasihi sesama kami sebagaimana Engkau telah mengasihi kami. Dan kami berdoa, kiranya firman-Mu pada saat ini, Roh Kudus yang menulis itu dalam hati kami, sehingga kami pun bisa memiliki sifat seperti Engkau yang adalah kasih. Kami boleh mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami dan segenap kekuatan kami. Dan kami boleh mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri, Tuhan. Roh Kudus, tolong kami, tolong pembicara untuk menyampaikan firman Engkau. Dan biar firman ini, Roh Kuduslah yang menulis itu dalam hati setiap kami yang mendengarnya. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Bapak Ibu, ayat yang baru kita baca tadi, 1 Korintus 13, ayat 1, 2, dan 3 itu memperlihatkan bagaimana
keutamaan dari kasih itu, betapa pentingnya kasih itu. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus begitu berbangga dengan karunia-karunia rohani mereka yang luar biasa. Mereka berbangga dengan rasul-rasul mereka yang punya karunia yang hebat di dalam berbicara, di dalam berkhotbah, di dalam mengajar, dan ada begitu banyak karunia-karunia rohani yang mereka miliki. Dan mereka saling berlomba-lomba untuk berbangga dengan karunia mereka masing-masing. Dan Rasul Paulus di dalam 1 Korintus ini, antara ayat pasal 12 dan pasal 14 yang berbicara tentang karunia-karunia rohani, di tengah-tengahnya pasal 13 dia menyelipkan, bukan berarti tidak penting, tapi karena ini ada di tengah, ini adalah yang sangat penting. Dan dia mengatakan bahwa kasih itu lebih unggul dari karunia rohani yang luar biasa. Kalau kita baca di ayat 1 tadi, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, apa dikatakan Rasul Paulus? Aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing, kosong. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Bayangkan ini, karunia yang luar biasa. Karunia yang bernubuat dan bisa mengetahui segala rahasia dan memiliki segala pengetahuan. Dan bahkan memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kasih lebih utama, lebih penting, lebih hebat daripada karunia-karunia rohani yang luar biasa. Di ayat berikutnya kita bisa lihat bahwa apapun yang kita lakukan, semuanya yang penderitaan yang kita lalui, yang kita mungkin katakan itu pengorbanan, tapi kalau kita tidak mengasihi, maka semua itu sia-sia. Kalau kita tidak punya kasih. Ayat 3 Rasul Paulus katakan, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, apa Rasul Paulus katakan? Sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi betapa pentingnya kasih ini, sangat esensial di dalam gereja. Bahkan Tuhan mengatakan, Tuhan menegur, kalau kita baca di kitab Wahyu, jemaat di Efesus yang telah meninggalkan kasih mereka yang mula-mula. Tuhan mengatakan kalau mereka tidak bertobat, Tuhan akan mengambil kekidian dari mereka. Artinya mereka bukanlah umat Tuhan kalau tidak punya kasih. Kasih adalah sesuatu yang esensial, sesuatu yang harus ada di dalam umat Tuhan. Itu adalah tanda, bukti bahwa kita adalah umat Allah, bahwa kita memang adalah anak-anak Allah, karena kita telah mengalami kasih Allah, dan karena Allah diam di dalam kita dan Allah adalah kasih. Maka kasih ini adalah sesuatu yang harus ada di dalam kita. Dan bagaimana ekspresi dari kasih itu? Kalau kita mengatakan, iya, kasih itu penting, kasih itu lebih utama daripada karunia-karunia rohani. Kalau kita melakukan apapun yang hebat, pengorbanan apapun yang kita lakukan, tapi kalau kita tidak punya kasih, maka semuanya tidak berguna. Tapi kasih itu seperti apa sih? Apa yang kita sebut dengan kasih? Kalau kita memberikan tubuh kita untuk dibakar, apakah itu bukan kasih? Kalau kita berkorban, apakah itu bukan kasih? Tapi kenapa Rasul Paulus mengatakan bahwa percuma sekalipun saya membagi-bagikan segala sesuatu, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, maka sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Berarti bisa. Orang bisa memberi dirinya, memberi apa yang dia miliki, namun tidak punya kasih. Berarti bisa orang menyerahkan tubuhnya untuk dibakar, menjadi martir, namun tidak memiliki kasih. Jadi apa sebenarnya kasih itu? Di ayat 4 kita akan melihat apa sebenarnya kasih itu. Yang pertama kita lihat ekspresi dari kasih atau buah-buah dari kasih. Ayat 4 kita baca, kasih itu sabar. Itu berarti kasih itu tabah menanggung kejahatan dan luka-luka. Kasih, kita sudah belajar kasih Allah,
bahwa dia memiliki niat yang baik, dia memiliki maksud yang baik bagi semua orang, bagi semua ciptaannya, dan dia berbuat baik kepada semua ciptaannya. Dan kasih adalah memang kita menginginkan hal yang baik untuk orang lain. Kita berusaha supaya orang lain bisa memperoleh sesuatu yang baik. Itu yang namanya kalau kita mengasihi sesama kita. Nah, ketika kita mau berbuat baik kepada seseorang, tetapi masalahnya adalah ketika kita sendiri diperlakukan dengan tidak baik, ketika kita sendiri terluka, ketika kita sendiri diperlakukan jahat oleh orang lain, maka bagaimana sih ekspresi dari kasih itu kalau kita bilang kita mengasihi? Ayat yang baru kita baca mengatakan, kasih itu sabar. Ini berarti dia menganggap akan ada hal-hal yang tidak baik terjadi kepada kita. Ada kejahatan yang terjadi kepada kita yang dilakukan oleh orang lain. Orang lain bisa melukai kita, melukai perasaan kita, melukai hati kita. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan kasih itu sabar. Sabar dalam bahasa Inggris, long suffering. Ya, bahasa Yunaninya makrotumia. Ini berarti panjang, sabar atau long suffering. Suffering itu menderita, long itu panjang. Berarti kita tabah, kita bersedia untuk menderita. Itu adalah kata sabar. Kita tabah menanggung kejahatan dan luka-luka. Ya. Luka-luka kita itu yang kita alami dari orang lain. Kalau kita memiliki kasih, maka luka-luka itu kita tanggung tanpa melakukan pembalasan. Luka-luka itu kita tanggung dalam kasih di dalam hati. Kita tidak menjadi marah, tapi kita dengan lemah lembut kita menanggung semua itu. Itu namanya kasih. Dan kalau kasih hanya dalam situasi yang baik, kalau kita bisa punya hati yang senang, kita punya hati yang ingin melihat orang jadi baik, kita menginginkan orang menerima sesuatu yang baik ketika semuanya baik bagi kita, itu bukan kasih. Tapi justru kasih yang pertama Rasul Paulus katakan adalah sabar. Artinya, dengan lemah lembut kita bisa menanggung luka dan kejahatan yang terjadi pada kita. Lemah lembut, kita tidak marah, kita tidak frustrasi, kita tidak patah semangat, kita tidak memberikan batas satu kali lagi. Tidak demikian. Kasih itu sabar. Kita menanggung semuanya dengan hati yang tentram. Dan panjang sabar, dikatakan panjang sabar, long suffering. Artinya kita menanggung bukan hanya luka-luka yang kecil. Ya, mungkin ya orang salah bicara dan kita kemudian tersinggung, ya kita sudahlah, luka-luka kecil. Atau mungkin kita ditipu 100.000, 50.000, luka-luka kecil. Tapi bukan hanya itu kesabaran kita. Kita tanggung, kita tabah menanggung juga luka-luka yang besar. Bahkan mungkin orang yang mengkhianati kita pun. Panjang sabar berarti kita menanggung luka-luka yang besar pun. Hal-hal yang sangat menyakitkan kita. Mungkin ada penghinaan yang begitu besar diberikan kepada kita. Ada fitnah yang luar biasa diberikan kepada kita. Ada kata-kata makian mungkin. Ada kata-kata kutuk yang diberikan kepada kita. Tetapi kalau kita memiliki kasih, kita menanggung semua itu. Baik luka kecil maupun luka-luka yang besar. Dan bukan hanya luka yang sedikit, tapi juga yang banyak. Kasih itu sabar. Sabar itu berarti kita tidak hanya menanggung luka satu, luka dua, kalau sudah yang ketiga sudah selesai. Hanya sampai batas dua saja. Tidak seperti itu. Sabar berarti sekalipun luka-luka itu datang berkali-kali, kejahatan dilakukan kepada kita berkali-kali, kasih itu panjang sabar. Dia tetap menanggung berkali-kali, tidak memberikan batas,
tidak memberikan satu kali lagi, tidak memberikan ancaman. Kasih itu panjang sabar. Bukan hanya dalam waktu yang singkat, tapi juga dalam waktu yang lama. Kadang-kadang penderitaan yang kita alami waktunya singkat mungkin. Kalau kita kena luka fisik biasanya itu waktunya singkat. Ya mungkin kita kena irisan pisau di tangan kita, ya paling 5 menit sakitnya, setelah itu sudah selesai. Tetapi ada penderitaan yang kadang-kadang panjang, yang mungkin kita ditindas berulang-ulang. Mungkin kita dalam hidup kita bersama dengan pasangan kita atau anak-anak kita, ada kelemahan dari anak-anak kita atau kelemahan dari pasangan kita atau kelemahan dari saudara kita, dari teman-teman kita yang sepertinya tidak berubah-berubah, yang sudah bertahun-tahun masih saja seperti itu. Saudara, sabar itu menanggung luka-luka itu, menanggung kejahatan itu, bukan hanya waktu yang singkat, tetapi dalam waktu yang panjang. Itu adalah kesabaran. Saudara, mungkin kelihatannya berat, tapi itu yang Alkitab katakan tentang kasih. Bahwa kalau kita memiliki kasih, kita akan sabar, kita akan panjang sabar. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena kasih itu, kasih yang dicurahkan oleh Roh Kudus di dalam hati kita itu adalah kasihnya Allah. Dan kalau kita mengasihi Allah, kita akan mencontohi Dia. Ya, kalau kita sudah lihat kasihnya yang luar biasa, yang kita nyanyikan tadi, yang kita puji Dia, oh kasihnya begitu indah, maka kalau ada kasih dalam hati kita, kita pun ingin mengekspresikan kasih yang Allah sudah berikan kepada kita. Betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Allah pun menanggung dengan sabar terhadap kita. Kita bukan sekali dua kali melukai Dia. Kita bukan sekali dua kali melakukan kejahatan. Kita bukan hanya dalam waktu yang singkat kita semuanya bisa berubah menjadi sempurna. Tidak, banyak kelemahan-kelemahan kita yang mungkin sudah bertahun-tahun kita masih tetap di situ dan tidak berubah. Tetapi Allah itu panjang sabar. Dia tidak membinasakan kita, Dia tidak membuang kita ketika setahun, 2 tahun kita belum berubah. Allah tetap sabar dengan kita. Kalau sampai sekarang ini kita masih ada saat ini, berarti Allah sabar, panjang sabar dengan kita. Dan kalau kita memiliki kasih Allah itu, maka kita juga ingin melakukan hal yang sama. Kita ingin mencontohi, dan kasih itu akan mendorong kita untuk menjadi panjang sabar seperti yang dilakukan oleh Allah. Jadi datang kepada Allah untuk lihat kasih-Nya yang besar itu. Maka kasih itu akan memenuhi hati kita dan kita pun akan didorong untuk bisa sabar sebagaimana Allah sabar. Dan karena kita bersyukur kepada Allah atas kesabarannya kepada kita, atas kasih-Nya kepada kita, maka itu akan mendorong kita juga untuk berbuat baik kepada orang lain, untuk tetap bisa sabar kepada orang lain. Dan yang paling penting adalah ketika kita mengasihi Allah, ketika ada kasih dalam hati kita, kita tahu bahwa Allah itu baik, bahwa semua yang terjadi itu ada dalam kendali Allah. Dan karena semua dalam kendali Allah, kita tahu bahwa tangan Allah ada dalam setiap situasi ini. Setiap luka-luka yang kita alami, setiap kejahatan yang mungkin terjadi dalam kita. Satu hal yang kita bisa pastikan, bahwa Allah bukan buta dengan semua itu. Allah bukan tidak mengendalikan semua itu. Allah bukan tidak peduli dengan semua itu. Tapi satu hal yang pasti, Allah mendatangkan kebaikan kepada kita untuk segala sesuatu apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita punya kasih, kita akan percaya kepada Allah. Karena kita mengasihi Dia, kita tahu bahwa Dia tahu apa yang Dia lakukan. Allah tahu apa yang Dia lakukan. Sekalipun Dia mungkin seperti menghajar kita mungkin ya, sepertinya kita dipatahkan, sepertinya kita
dibengkokkan sedemikian rupa seperti kita ditarik, tetapi kita tahu bahwa Allah tahu apa yang dia lakukan. Dia melakukan semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Itulah yang menjadi motivasi kita untuk bisa melakukan kesabaran kepada orang-orang yang menyakiti kita. Dan itu adalah kasih. Yang kedua kita baca, kasih itu murah hati. Berarti kasih itu melakukan yang baik dengan sukacita, dengan rela. Murah hati dalam bahasa Inggrisnya kind, baik hati. Berarti kita bukan hanya pasif menanggung hal-hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita, tetapi kita pun secara aktif melakukan hal-hal yang baik kepada sesama kita. Ya. Kita bisa melakukan kebaikan dalam dua area di dalam kehidupan saudara kita, di dalam kehidupan sesama kita. Kita bisa melakukan kebaikan kepada jiwa orang lain. Dan ini yang sangat penting, kepada jiwa orang lain. Melakukan kebaikan bukan hanya sekedar kita memberikan uang atau hal-hal yang kelihatan memang sangat diperlukan oleh orang secara fisik, tetapi justru yang paling penting adalah jiwa mereka. Ketika kita memberikan berita Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Allah, ketika kita menyampaikan firman Tuhan kepada mereka, itu adalah perbuatan kasih yang besar. Karena kita melakukan yang baik kepada jiwa mereka. Ketika kita mungkin menegur saudara kita yang mungkin tersesat, yang mungkin tertipu oleh iblis, dan kita mengingatkan dia akan kebenaran, kita mengingatkan dia akan firman Tuhan, itu adalah perbuatan baik yang luar biasa, karena itu akan menyelamatkan jiwanya. Jadi jangan mengatakan kita tidak punya apa-apa untuk berbuat baik kepada orang lain. Kita bisa berbuat baik dengan Injil yang sudah kita terima, dengan kasih Allah yang sudah kita kenal itu. Kita bisa berbuat baik kepada orang lain dengan memberitakan kasih Allah itu, dengan memberitakan pekerjaan-pekerjaan Allah kepada mereka. Begitu caranya kita berbuat baik kepada jiwa seseorang. Dan bukan hanya kepada jiwa seseorang, kita tentu saja ingin seutuhnya orang itu, jiwa maupun tubuhnya baik. Dan kita juga berbuat baik kepada tubuh orang lain, kepada hal-hal fisik dari orang lain. Ketika saudara kita, teman kita, sesama kita kekurangan, kita membantu secara fisik. Kita memberikan uang kita memberikan bantuan tenaga kita. Kalau mungkin saudara kita butuh bantuan tenaga, kita berikan waktu kita untuk datang dan membantu secara fisik. Ada yang mungkin sakit, kita datang bantu dan memberikan obat, mungkin ya kita memberikan perawatan secara fisik terhadap tubuhnya. Itu pun adalah perbuatan baik, dan itu juga kasih itu melakukan. Ya, Tuhan mengatakan bahwa kita mesti melakukan demikian. Ketika kita melihat orang-orang miskin, ketika kita melihat orang-orang lapar, orang-orang yang sakit, Tuhan peduli semua itu. Ketika kita melihat ketika membaca tentang kehidupan Tuhan Yesus, dia peduli dengan keseluruhan diri seseorang. Dia peduli dengan fisiknya, dan yang terutama dia peduli dengan jiwanya. Dia bahkan menderita mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan jiwa orang-orang berdosa, karena dia mengasihi mereka. Itulah kasih, berbuat baik. Dan bukan hanya kepada orang baik, tetapi kepada semua orang. Baik itu orang yang baik maupun orang yang jahat. Baik itu teman kita maupun musuh kita. Ya, baik orang yang tahu berterima kasih maupun yang tidak tahu berterima kasih. Orang yang baik maupun yang jahat. Semuanya, kepada semua orang kita berbuat baik. Itu adalah kasih. Kasih tidak hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Karena Tuhan, dia menerbitkan matahari dan menurunkan hujan bagi semua orang. Karena itu kita pun harus berbuat baik
kepada semua orang dan dengan rela hati. Kalau kita berbuat baik tetapi dengan terpaksa, kalau kita berbuat baik tapi sambil menggerutu, sambil mengeluh, kalau kita berbuat baik namun mencatat kebaikan kita sebagai jasa yang harus dibalas, maka itu bukanlah kasih. Kasih itu berbuat baik dengan rela hati, tanpa pamrih, tanpa mengharapkan balasan, tanpa mengharapkan apa-apa, tanpa menuntut apa-apa. Kasih itu melakukan hal yang baik karena kita menginginkan hal yang baik terjadi kepada orang lain. Itu kasih. Yang berikutnya apa? Buah-buah atau ekspresi dari kasih. Dikatakan kasih itu tidak cemburu. Kasih itu tidak cemburu dengan hal-hal baik yang dialami oleh orang lain. Jadi pertama kita lihat ya, ketika kita tidak mengalami hal-hal yang baik, bagaimana ekspresi dari kasih itu? Kasih itu sabar. Kasih itu tabah, menanggung hal-hal yang tidak baik. Yang kedua, bagaimana kasih itu dengan hal yang baik? Ya, kasih itu berarti kita melakukan hal-hal yang baik kepada orang lain. Nah, yang ketiga, ketika orang lain memiliki hal-hal yang baik, ketika orang lain menerima hal-hal yang baik, kasih itu tidak cemburu. Karena memang kasih itu senang dan menginginkan orang lain itu baik. Sehingga ketika orang lain mengalami hal-hal yang baik, ketika saudara kita, sesama kita mengalami hal-hal yang baik, menerima hal-hal yang baik, mungkin ada yang promosi, naik jabatan, mungkin ada orang yang menerima hasil pekerjaan yang luar biasa, orang yang mendapatkan gaji yang besar dari pekerjaannya, mungkin orang mendapatkan prestasi di dalam pekerjaannya, orang mendapat prestasi di sekolahnya, orang berhasil di dalam pelayanannya. Kita ikut bersuka cita dengan hal demikian. Karena memang kita ingin mereka baik. Kasih itu tidak cemburu. Jadi kalau kita masih mengeluh, ya, mengatakan kepada orang lain, wah, enak-enaknya kau berusaha yang susah-susah kayak begini, wah, itu bukan kasih. Kasih itu tidak cemburu. Dia senang ketika orang lain senang, dia senang. Dan ketika orang lain susah, dia susah. Bukan sebaliknya. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Itu bukan kasih. Kasih itu tidak cemburu ketika orang menerima hal-hal yang baik. Itu sikap dari kasih. Dan yang keempat kita baca, bagaimana ketika kita yang menerima hal yang baik? Bagaimana ketika kita memiliki hal yang baik? Bagaimana ketika kita mengalami hal yang baik? Firman Tuhan mengatakan, kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Itu adalah kasih. Kita tidak menceritakan kehebatan kita. Walaupun mungkin memang kita hebat. Memang kita bekerja dengan baik. Memang kita melayani dengan baik mungkin. Kita mungkin belajar dengan baik dan memperoleh nilai yang tinggi. Namun kasih itu tidak memegahkan diri ketika kita mengalami hal-hal yang baik, ketika kita menerima hal-hal yang baik. Ya, namanya saja kita terima. Rasul Paulus mengatakan, apa yang kamu miliki yang tidak kamu terima? Semua hal yang baik yang kita miliki, semua itu kita terima. Dan kalau kita terima, kita tidak akan sombong. Dan kasih tidak akan sombong. Dan kasih tidak akan merendahkan orang lain yang mungkin di dalam pikiran kita, ya, dia tidak sebaik kita. Kasih tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Dia tidak menghina orang lain yang kurang. Atau bahkan dia tidak menurunkan level orang lain. Mungkin orang lain sudah melakukan yang baik, tapi kita bilang dia tidak baik. Orang sudah melayani dengan baik, kita masih protes. Kita bilang, wah, tidak baik. Orang sudah masak dengan baik, kita bilang, tidak enak. Hanya karena kesombongan kita. Kasih tidak demikian. Kasih tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Dia akan menghargai, dia akan menghormati orang lain. Apa yang dilakukan oleh orang lain, apa yang dialami oleh orang lain tidak direndahkan.
Itu adalah kasih. Kasih, dia tahu bahwa semua yang baik itu kita terima dari Allah. Kita pada dasarnya tidak ada yang baik di dalam diri kita sebagai orang berdosa. Tidak ada satu apapun yang baik. Dan karena itu tidak ada yang bisa kita megahkan. Tidak ada yang bisa membuat kita sombong. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita lebih baik dari orang lain. Karena kita semuanya pada dasarnya sama. Kita adalah orang berdosa. Dan kalau kita bisa menerima sesuatu yang baik, kalau kita bisa melakukan sesuatu yang baik, itu adalah anugerah dari Tuhan. Dan karena itu kita tidak akan sombong. Kita tidak menganggap diri kita lebih baik dari orang lain. Kita tidak menganggap diri kita lebih pantas menerima hal yang baik dari orang lain. Tapi kita tahu bahwa orang lain pantas menerima hal yang baik daripada kita. Orang lain lebih utama dari diri kita. Saudara, itu adalah kasih. Kalau kita mengasihi sesama kita, mari kita lakukan ekspresi atau buah-buah kasih yang baru kita baca dari 1 Korintus 13 ini. Ya. Allah, dia menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus sekalipun dia adalah Allah, setara dengan Allah, namun dia tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dia pertahankan. Tapi dia telah merendahkan dirinya. Dia telah merendahkan dirinya menjadi manusia sama seperti kita, dan bahkan dalam keadaannya sebagai manusia dia menjadi hamba. Dia taat sampai mati di atas kayu salib. Itu adalah ekspresi dari kasih. Karena dia mengasihi kita. Dia tidak memegahkan diri dan dia tidak sombong. Dia rela untuk mengangkat kita. Kita yang harusnya menerima murka, kita yang harusnya menerima yang tidak baik. Tapi dia rela merendahkan dirinya untuk mengangkat kita. Supaya kita boleh menerima hal yang baik. Supaya kita yang harusnya menerima murka Allah, boleh menerima kasih Allah. Kita yang harusnya adalah seorang musuh Allah, tapi kita boleh menjadi sahabat Allah, bahkan menjadi anak-anak Allah, boleh menerima warisan dari Allah. Itu adalah kasih Tuhan bagi kita. Dan mari kita mengasihi, karena Tuhan Allah adalah kasih. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau adalah kasih. Dan biar Engkau mencurahkan Roh-Mu yang kudus dalam kami semuanya. Dan dengan demikian kasih-Mu ada dalam kami, supaya kami bisa mengasihi sesama kami. Kalau saat ini mungkin ada di antara kami yang mengalami luka-luka, yang mengalami kejahatan dari orang lain. Oh Tuhan, tolong curahkan anugerah-Mu, curahkan kasih-Mu dalam hati kami, supaya kami boleh menanggung semuanya itu dengan lemah lembut. Supaya tidak ada kemarahan di dalam hati kami, supaya tidak ada kepahitan di dalam hati kami. Tapi biar ada kelemah lembutan, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada hati yang menginginkan melihat orang lain baik. Ada hati yang begitu murah hati, begitu baik hati kepada orang-orang lain, bahkan mereka yang menyakiti kami, Tuhan. Curahkan kasih-Mu dalam hati kami. Dan biar kami bisa bersukacita terhadap saudara-saudara kami yang bersukacita. Kami boleh ikut bergembira ketika saudara kami bergembira. Kami ikut bangga ketika saudara kami memperoleh hal yang baik. Dan Tuhan, biar kami tidak memandang bahwa kami lebih baik daripada orang lain. Tapi biar kami senantiasa merendahkan diri kami, menyadari bahwa kami hanyalah orang berdosa yang diselamatkan oleh anugerah-Mu. Dan orang lain pantas untuk kami layani, orang lain pantas untuk mendapatkan yang baik. Terima kasih Tuhan. Sembuhkan luka-luka hati, sembuhkan oleh kasih-Mu. Sembuhkan kemarahan kami. Sembuhkan setiap kepahitan kami. Kami terima kasih Engkau saat ini. Kami terima kasih Engkau. Terima kasih Tuhan.
Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan ini adalah salah satu ekspresi dari kasih yang ada dalam hati kita. Bahwa kita ingin berbuat baik kepada orang lain. Dan kita bisa melakukan itu melalui persembahan yang kita berikan saat ini. Karena persembahan ini akan dipakai untuk membawa berita Injil ini sampai kepada semua orang. Untuk membawa firman Tuhan didengar oleh orang-orang. Untuk memelihara jiwa orang-orang. Dan bahkan untuk memenuhi kebutuhan fisik orang-orang berkekurangan. Mari kita dengan penuh kerelaan hati, dengan penuh sukacita, kita membawa persembahan kita kepada Tuhan sebagai ekspresi dari kasih kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau yang telah memberkati kami, mengasihi kami, berbuat baik kepada kami. Dan kasih-Mu yang begitu besar sudah kami alami. Dan kami pun mau mengasihi Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau. Kami mau mengasihi sesama kami. Dan saat ini kami datang membawa persembahan ini sebagai ucapan syukur kami atas kebaikan, atas kasih-Mu. Dan kami mau memberi supaya orang lain bisa menikmati. Orang lain bisa mengalami hal-hal yang baik. Tuhan, Engkau kiranya yang memberkati persembahan kami ini. Biar dengan persembahan kami ini orang-orang bisa diberkati. Jiwa orang-orang bisa disegarkan. Mereka bisa diselamatkan. Dan kebutuhan orang-orang bisa dipenuhi Tuhan. Dan semuanya bagi kemuliaan nama-Mu saja. Dan Tuhan berkati setiap orang yang memberi. Jadikan kami saluran berkat Engkau bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya kepadamu. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya mulai sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin Bapak Ibu. Selamat menikmati Tuhan, hadirat-Nya yang luar biasa, kasih-Nya yang begitu indah. Shalom.